Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dan waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nama saya Roedan Zaid dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan membuat sebuah video resume untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Untuk materi yang pertama tentang demokratisasi pendidikan menuju pendidikan berbasis masyarakat. Jadi, pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang sebagian besar keputusan kependidikannya ditentukan oleh masyarakat, mulai dari masalah input, proses, dan output pendidikan, hingga masalah pendanaan. Sebuah model yang dapat dijadikan contoh bagi pendidikan berbasis masyarakat adalah lembaga pesantren yang memiliki kurikulum sendiri, mengusahakan pendanaan sendiri, dan melayani kebutuhan masyarakat sendiri. Konsep pendidikan berbasis masyarakat sekiranya merupakan hal yang urgen untuk dilakukan dalam rangka demokratisasi pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perjuangan politik menuju transformasi sosial. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan bagian dari agenda pedagogik kritis yang senantiasa berupaya membebaskan pendidikan dari belenggu kekuasaan. Manakala pendidikan telah terbebas dari dominasi dan hegemoniasi kekuasaan, itu berarti demokratisasi pendidikan dapat diwujudkan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang sejak dulu atau yang sudah ada. Kelebihan pendidikan dari berbasis masyarakat diantaranya yaitu fleksibel, demokratis, lebih mengetahui permasalahan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam sejarah Islam ditemukan bahwa pendidikan Islam pada mulanya juga berbasis masyarakat, seperti masjid, rumah sahabat, dan dijadikan sebagai sarana pendidikan. Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua tentang pendidikan multikultural. Pendidikan di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bangsa, dan agama dirasa sangat penting untuk menerapkan pendidikan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragam inilah seringkali menjadi penyebab atau munculnya berbagai macam konflik. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural tidak hanya dipelajari dalam pendidikan normal saja, melainkan pendidikan multikultural itu harus dipelajari oleh masyarakat luas, baik secara non-formal melalui berbagai macam diskusi, agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang tentram dan damai. Oke, selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah seorang pakar sains Islam, yaitu bapak ilmu sejarah atau sejarawan muslim. Sebagai filosof, ekonom, politisi, sekaligus pendidik, beliau dikenal sebagai bapak sosiolog. Pendidikan tak hanya sebatas proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan waktu, akan tetapi lebih luas lagi, pendidikan merupakan proses di mana para anak didik mampu menghayati, menyerap, bahkan menangkap dari peristiwa-peristiwa alam,
sepanjang zaman ini. Maka dari itu, beliau tegas bahwa ilmu dan pendidikan merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Ada beberapa metode yang ditawarkan oleh beliau, di antaranya metode pentahapan, kasih sayang, peninjauan kematangan, penyesuaian perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, widyawisata, praktek, dan menghindari peringkasan buku. Tujuan pendidikan menurut beliau yaitu mengembangkan potensi dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Materi pembelajaran menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Metode yang ditawarkannya sangat relevan dalam pendidikan dunia modern. Pemikiran beliau terhadap pendidikan bisa menjadi acuan dalam pendidikan dunia modern. Sebab apa yang ditawarkan beliau sangat mengutamakan teori dan praktik dalam dunia pendidikan. Harus diterapkan dengan baik, khususnya pendidikan Islam, sebab pendidikan harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana ajaran-ajaran Islam harus diterapkan terhadap realitas kehidupan. Oke, selanjutnya untuk materi yang keempat, yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Biografi beliau, Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khair, merupakan salah satu figur penting Islam pada abad ke-20. Di tempat asalnya Mesir, ia dikenal sebagai ilmuwan besar dan seorang pembaharu dalam dunia Islam. Selama masa hidupnya, ia menggiatkan modernisme Islam dengan cara menyintesiskan ajaran Islam dengan pemikiran modern. Muhammad Abduh lahir dari keluarga petani pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr, Delta Nil. Meskipun beliau tidak berasal dari keluarga yang kaya, ayahnya mampu mendatangkan guru ngaji ke rumahnya dan Abduh pun mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 12 tahun. Dalam meningkatkan pemberdayaan itu, sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan sendiri, yaitu tujuan hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa, dan menyampaikan pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Muhammad Imaroh mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh adalah terciptanya. Yang pertama, terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim. Yang kedua, hidup di akhirat. Yang ketiga, sarana kebahagiaan dunia. Yang keempat, pendidikan akal dan jiwa. Dan yang kelima, pembinaan akhlak. Dari rumusan tujuan pendidikan di atas, bahwa dapat dipahami yang ingin dicapai oleh beliau, yaitu Muhammad Abduh, dalam pendidikan, yaitu mencakup aspek akal dan aspek spiritual. Beliau ingin di dalam diri peserta didik terjadi keseimbangan antara pendidikan, akal, dan spiritual. Muhammad Abduh menghendaki bahwa kurikulum yang demikian adanya tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah, dan tingkat perguruan tinggi. Diharapkan dapat melahirkan beberapa kelompok masyarakat seperti kelompok masyarakat awam, yaitu petani, pedagang, pekerja, industri, dan lain sebagainya. Demikian juga diharapkan kelompok lainnya, yaitu masyarakat golongan pejabat, pemerintahan, dan militer, serta kelompok masyarakat golongan intelek dan pendidik. Menurut beliau, semua itu harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang agama sebagai suatu alat untuk mengontrol yang dapat menunjang kehidupan. Oke, selanjutnya untuk materi yang kelima, yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahwasannya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah merupakan tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan
Nama panggilan beliau yaitu Muhammad Darwis. Lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1 Agustus 1868 sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah. Beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India untuk kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau musala. Pada tahun 1912, ide-ide yang dikemukakan oleh beliau telah membawa pembaharuan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap mendahulukan pendidikan moral atau akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Oke, selanjutnya untuk materi yang keenam yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nama lengkap beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir, yaitu Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Muhammad Hashim itu nama kecil pemberian dari orang tuanya. Kiai Haji Hashim dilahirkan pada pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari pada tahun 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Gedang. Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli pada tahun 1947 Masehi, bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Di masa hidupnya, beliau mempunyai peran yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, baik dari segi ilmu maupun keturunan. Konsep beliau tentang pendidikan sangatlah dipengaruhi lingkungan dan pendidikan beliau, serta kondisi sosial, budaya, dan politik di masa beliau hidup, di mana beliau hidup di tengah perjuangan melawan penjajah dan mulai bangkitnya Islam di Timur Tengah. Corak pendidikan beliau jika dilihat dari segi 4 mazhab, maka beliau memiliki corak mazhab Syafi'i. Berikut karya-karya beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah yang pertama, sebuah karyanya adalah yang pertama Adabul Alim wal Muta'alim, yang kedua Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ketiga At-Tibyan bin Nahyi an Muqatta'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan, yang keempat An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, yang kelima Jihadatut Thaliqat, yang keenam At-Tanbihatul Wajibat lima yasna al-maulidi bil mungkarati, yang ketujuh Do'ul Misbah bi bayani ahkamin nikah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam, yaitu Persis. Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Jamjam, Komarudin, dan Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, kuparot, syirik. Berdirinya organisasi Persis bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian Persis ditujukan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum seperti tablik,
khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah atau pesantren, penerbitan majalah-majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Perkembangan selanjutnya yaitu aktivitas Persis meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, yaitu contoh sepertinya dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial, ekonomi, perwakapan, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.